Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza aradallahu abdan khairan. Ketika seseorang itu dikehendaki baik, cirinya ada 3. Yufaqihu fiddin, dipahamkan rahasia-rahasia agama, dipahamkan rahasia-rahasia syariat. Jenengan itu paham enak apa enggak enak? Enak. Kalau enggak paham itu enak apa enggak enak? Gak ngerti-ngerti itu loh. Kok jenengan gelem isi istiqomah, gak ngerti loh. Dan paham itu lewat ustadz, tapi hidayah Allah. Ya. Terkadang dijelaskan itu ilmunya sama, tapi pahamnya aku gak paham sih. Tapi sampai aku kok langsung paham. Itu ada energinya, kedekatan dengan Allah dan sebagainya. Betul. Sampai pernah ada si fulan itu tanya saya, Ustadz, saya tanya, sudah Ustadz gak jadi? Alhamdulillah, tidak menghabiskan energi. Pernah kayak gitu? Kayak mendekat itu loh, sudah paham, belum sampai ke artikulasi. Bu Eda, Bu Edi sebagai guru, dijelaskan itu supaya paham. Kalau sudah paham nggak butuh penjelasan. Setuju? Saya Ustadz dijelaskan nggak paham-paham. Apa mana nggak dijelaskan? Oh, itu komputer error itu. Makanya menjelaskan ilmu ini tidak boleh putus zikir. Karena Allah yang memahamkan celing. Kadang ustadznya menjelaskan 1, tapi pahamnya itu 1000. Mantap, namanya ilmu hikmah. Ilmu yang jelaskan itu 1, tapi pahamnya 1000. Kata 1000 itu jangan diartikan 1000, artinya tak terbatas. Yufaqihu fiddin, dipahamkan agama. Yang kedua, orang yang dikehendaki Allah itu baik, wa yulhimu rusda, akan diberikan hidayah. Hidayah itu kayaknya masih abstrak. Tapi kalau diaktualisasikan akan didorong ringan menjadi orang baik. Dorongan, dikasih jalan. Dikasih jalan, kemudahan-kemudahan. Ilham itu dorongan positifnya lebih luar biasa daripada negatif. Kemudian yang ketiga adalah wabassarahu uyubahu, akan ditunjukkan kekurangan-kekurangannya. Saya ini kok pemarah, saya ini kok masih riya ya, saya itu masih merasa kurang, haus ilmu, haus amal, ingin memperbaiki amalan sholihah, akan ditunjukkan riak-riaknya. Kalau boleh saya analogkan seperti orang yang berdiri di depan cermin, di situ ada cahaya yang sangat terang benderang, maka panunya kelihatan, jilbab miringnya kelihatan, saya kurang begini-begini. Dan biasanya tandanya semakin tajam ngoreksi diri sendiri dan semakin tumpul ngoreksi orang lain. Wabassara uyubahu, akan ditunjukkan kekurangan-kekurangannya. Ngoreksi diri sendiri sibuk, tidak mengoreksi orang lain. Saya kurang ini. Nah, keterangan ini kan tersirat dari ini kuntu minaz zalimin. Jenengan mboten nate salah, kan nggak boleh suudzon kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Itu kalau ditarik dalam Al-Qur'an kan ini ada di kaligrafinya Bututi kan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Tidak ada yang diciptakan Allah, tidak ada yang ditakdirkan Allah itu batil, jelek, semuanya baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Secara tekstual itu maha suci engkau, tapi secara konteks jenengan mboten nate salah, jenengan mboten nate keliru, jenengan itu yang keliru itu saya. Tanamkan seperti itu dan bangkitkan berpikir positif. Ketika berpikir positif pada takdir Allah, biasanya paham hikmah di balik yang terjadi.
Tapi kalau dikuatkan berpikir negatif kepada Allah, yang tepuk tangan siapa? Loh ya kan, Tuhanmu elek kan, sing apik ku aku. Mulai dia menawarkan jasa. Jasanya apa? Instan. Kamu kalau ke Allah suwe poso sik, duha, tahajud. Nang aku enak, tuyul. Mulai tawaran-tawaran yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Was-was itu. Nah, was-was itu kan lawannya wa'bud rabbaka hatta ya. Baik, kita evaluasi. Saya dan jenengan ketika berdoa itu tambah yakin apa tambah was-was? Betul lah. Ndelok wajah Ibu Aida. Tes Bu Aida, tanya kepada teman, wajahku meyakinkan apa meragukan? Tes. Kalau wajah meyakinkan berarti muka dan dalam itu tembus. Betul? Yakin nggak bisa dibohongi, ragu juga tidak bisa dibohongi. Pak Ghafur, lihat wajahnya Rudi itu meyakinkan apa? Gemesi apa weteng mules? Ini tadi loh, dilihat itu seakan-akan menjadi walinya Allah. Iya, ini tadi loh, Mas Jirin. Ya, dilihat itu mengingatkan Allah, karena beliaunya selalu bersanding dengan Allah. Nurnya itu nempel. Oh begini ya wakilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lesan itu selalu kok ketutup Mas Jirin. Ya, lesan itu akan memunculkan ilmu. Gak bisa kalau tidak bicara ilmu. Saya cerita sama Bu Tuti, saya ketika di Lamongan, ya Allah tiba-tiba ngomong iwa, waduh rek gak makome iwa. Ya Allah, saya itu kalau didatangi si fulan kemudian bicara ilmu, Masya Allah tumbuh langsung ketemu tutup ini loh. Iya. Dan majelis kayak gini jarang apa jarang? Beda. Sampai itu ada si fulan gini, ojo ambil pasukanan, mesti diceramai. Waduh maren. Aduh ya Allah susah gitu itu, dijak ngomong ilmu gitu. Orang itu kan bicara apa yang ada di dalam hatinya, gitu loh. Tahu teko dan ceret itu kalau dikeluarkan itu kopi berarti dalamnya kopi. Kalau keluarnya teh berarti dalamnya teh. Kalau pengen tahu hatinya si fulan itu, ya omongannya itu keluar apa? Ya itu isi hatinya. Itu isi hatinya. Belajarlah antara lesan dengan hati itu sesuai. Bukan munafik, sesuai. Ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing ya Allah. Dekat orang soleh itu ternyata juga tidak gampang. Gimana Bu Aida, logikanya tidak gampang. Orang soleh itu, orang umum tidur, orang soleh bangun malam. Orang umum makan, orang soleh puasa. Orang umum mengumpulkan uang, orang soleh zakat sedekah infak. Orang umum itu bicara ngalor ngidur, tapi orang soleh itu menjaga, jangan sampai sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang umum HP melek, orang soleh itu mengaji kajian. Nah itu kalau tidak dikaruniai kesenangan yang sama, perhatikan, tidak dikaruniai kesenangan yang sama, yo abot. Ini senangannya sholat, dia nggak senang sholat, ketemu nggak akan ketemu. Saya punya contoh Mas Wandi sama Mas Bri. Jenengan pernah nggak? Ini loh, doa ini doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardau wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Gabung dengan orang soleh, zonanya itu bi rahmatika, hanya rahmatnya Allah. Akhirnya saya logikakan, orang umum tidur, orang soleh tahajud, sholat asal-asalan khusyuk, orang umum makan, orang puasa, membaca koran, orang soleh lalai, orang soleh zikir, orang umum mengumpulkan harta, beliaunya zuhud dunia, orang soleh rekreasi, orang umum rekreasi, heling-heling. Ini umroh. Orang umum buka HP, dia buka hadis. Orang umum menyia-nyiakan waktu, beliau hati-hati waktu dan cerdas waktu. Orang umum cinta dunia, orang soleh ojo ambek iku ngomongi Gusti Allah tok lho, ngono wis. Iki sing bener dari salah, ojo. Mesti tidak ngomong Gusti Allah tok, coba itu. Makanya orang soleh itu aliran langka, sesama makhluk langka Bu Aida, ketemu nanti itu. Ini untuk menjabarkan, sangat dipahami enggak? Makanya menggunakan birahmatika. Birahmatika. Ini doa panjenengan yang lama. Pak Ishak juga ingin dengan doa, akhirnya ketemu kita di Al-Muhajirin. Sekarang ketemu di sumbernya. Alhamdulillah, tolong jaga ya Allah, tolong jaga sinyal kami, jangan sampai tersesat. Mintalah, terutama di Al-Fatihah itu, Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahaya sekali kalau kita masuk sinyal tersesat, tapi merasa benar. Ada Al-Qur'annya kemarin ya, bahwa kejelekan itu ditampakkan indah. Saya menganalogkan gampang, silakan jalan Pak Nurikan, jam 12 malam, ketemu orang mancing, jenengan pasti ngomong, mbok yo enak turu. Ternyata dia punya alam kebahagiaan juga. Apakah dikira orang mancing itu gak punya uang? Kemudian lihat yang main al-gapleu itu, kemudian dicepiti telinga itu, apa gak loro? Dia punya alam kebahagiaan. Yang suka jalan-jalan, gak nyindir. Makanya manusia itu tidak bisa melihat kebenaran hanya lewat mata dan otak. Makanya Rasulullah mengajarkan arinil haqqo warzuqni tiba'ah wa arinil batila warzuqni ijtinabah. Lihatkan yang benar adalah benar dan berikan kekuatan untuk melakukan kebenaran. Kadang tahu kebenaran tapi ge abot. Kadang tahu ini salah tapi ge enak. Ya, harus menggunakan bahasanya itu meminjam matanya Allah untuk arinil haqqo. Karena al-haqqu mir rabbik. Lihat, silakan jenengan benci kepada seseorang. Lihat seseorang itu enggak ada kebaikan sama sekali. Silakan jenengan cinta kepada seseorang itu enggak ada kejelekan sama sekali. Berarti manusia itu lemah. Silakan jenengan dekat dengan seseorang, wapi enggak api, tapi tiba-tiba kecetok, silakan mundur satu langkah. Pas kecetok itu loh, kecetok sama suami, istri dan sebagainya. Kok kayaknya jenengan aliran kecetok semua ini. Masa jenengan kecetok sampai Gusti Allah rek kayak nemen. Sampai Allah itu bertanya, jane aku iku kurang api kaya apa sih ya Allah, wahai hambaku, aku iku kurang api kaya apa. Allah itu kan maha benar, maha baik kan, tapi baru sebatas di lisan, belum sampai yakin makjleb. Saya ambil daunnya Gus Baha. Jane Gusti Allah ku ya apa sih? Wis api apa durung api apa setengah api? Kalau Gusti Allah ku wis bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kayaknya Gusti Allah mungkin adabun sadid,
maha menyiksa. Makanya kok wegah sekali kepada Allah itu loh. Kalau jenengan itu tahu orang itu api, dekat itu enak enggak? Temen dah. Enak. Lu opo dekat ambek Gusti Allah kok gak kerasa, tapi ambek setan kok besti, Pak. Baisak, ada apa ini? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Sholat nggak betah, tapi di sisi lain kok betah. Berarti hatinya itu masih belum nempel, belum bersanding kepada Allah dan Rasulullah. Dan harus minta dengan doa yang sungguh-sungguh. Tolong balik hatiku, kalau dengan kebenaran itu betul-betul benar dan kerasan. Apa? Karib, akrab, ngobrol. Kalau dengan sesuatu yang menurut jenengan itu salah, palingkan ya Allah. Kan enak. Allah itu paling seneng dengan hambanya yang selalu bersandar, saya tidak mampu kebenaran ya Allah, kalau tanpa bimbinganmu ya Allah. Karena mata saya itu relatif, manusia itu relatif, gak bisa objektif. Yang bisa objektif itu alaihissallah biahkamil hakimin. Lihat hakim-hakim yang kena KPK semua itu. Ya Allah bimbing ya Allah, istiqomahkan. Matur suwun atas kehadiran panjenengan, semoga saya menjadi saksi jenengan, jenengan sebagai saksi saya, dan Rasulullah menyaksikan kita, kita juga menyaksikan. Tolong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.